Hai hai hai, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita belajar lagi. Ibu harapkan kalian tidak pernah bosan untuk belajar. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, yaitu kita tema 6, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Silahkan anak-anak kalian buka bukunya halaman 156. Nah, di sini bisa kalian lihat ada percakapan ya, percakapan antara Ayah dan Siti yang sedang merawat tanaman di halaman rumah. Di sini Ayah memberikan pupuk kepada tanaman-tanaman tersebut. Dengarkan Ibu terlebih dahulu yaitu membacakan percakapan tersebut ya. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ucap si Siti. Ayah pun menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Ucap si Siti. Ayah menjawab, tentu saja tidak. Tanaman juga membutuhkan air. Oleh karena itu, kita harus menyiram tanaman juga. Kapan kita harus menyiram tanaman? Ucap Siti. Dia bertanya kepada ayahnya. Ayah menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Kata si ayah menanya Siti. Siti pun menjawab, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik menyiram tanaman setiap hari. Nah, anak-anak bisa kalian dengar dan bisa kalian lihat juga di buku kalian. Tadi ada percakapan antara ayah dan Siti. Nah, hari ini yaitu pembelajaran kita yaitu membahas tentang kalimat tanya. Di dalam percakapan di sini tadi yaitu Ayah dan Siti ini yaitu menggunakan kalimat tanya. Sekarang sebelum kita yaitu menunjukkan kalimat tanya yang ada di percakapan tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang kalimat tanya. Silakan kalian lihat papan tulis. Kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya, yaitu bisa menggunakan kata apa, apakah, siapa, mengapa, di mana, bagaimana, dan bolehkah. Nah, ini tadi biasanya kalimat tanya itu diawali dengan kata tanya ini ya. Nah, yang kedua, kalimat tanya ini diakhiri dengan tanda tanya. Ini tanda tanya ya, bisa kalian lihat kalau kalian menggunakan atau menuliskan kalimat tanya berarti harus diakhiri dengan tanda tanya. Ketiga, penulisan kalimat tanya biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, seperti yang Ibu tuliskan tadi ya. Apa, apakah, siapa. Nah, misalkan contoh Ibu contohkan. Apa yang kamu lakukan, Benny? Nah, itu dia adalah kalimat tanya karena di awal kalimatnya dia menggunakan kata tanya apa. Ya. Berapa umurmu sekarang, Benny? Nah, itu juga adalah kalimat tanya karena di awal kalimatnya dia menggunakan kata tanya berapa, ya. Nah, di sini juga yang terakhir, intonasi dalam kalimat tanya ini berbeda dengan kalimat pemberitahuan, ya. Tadi intonasi, cara kita mengucapkan kalimat tanya tadi ya berbeda, ya. Berbeda dengan kalimat pemberitahuan. Contohnya tadi ya seperti di percakapan tadi, mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Nah, itu ada tekanannya sendiri di dalam intonasi tersebut ya. Berbeda dengan kita membacakan pemberitahuan.
Sekarang anak-anak bisa kita lihat di dalam percakapan ini tadi ya, di sini kita lihat di dalam percakapan ada yang menggunakan kalimat tanya. Yang pertama di bagian Siti. Mengapa tanaman harus diberi pupuk, Ayah? Ini dia yaitu menggunakan kata tanya mengapa. Dan di akhir kalimat tanya juga menggunakan tanda tanya. Ini satu sudah kalimat tanyanya. Yang kedua, apakah tanaman cukup dipupuk saja, Ayah? Nah, dia menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya apakah. Dan di akhir kalimatnya juga menggunakan tanda tanya. Yang ketiga, kapan kita harus menyiram tanaman? Nah, ini juga dia menanyakan kapan ya kita harus menyiram tanaman. Yang terakhir adalah kalimat tanyanya yaitu apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Nah, itu tadi ada 4 kalimat tanya yang digunakan di dalam teks percakapan tersebut ya. Jadi Ibu harapkan kalau kalian membuat kalimat tanya, di awal kalimat kalian menggunakan kata tanya dan di akhir kalimatnya kalian menggunakan tanda tanya ya. Ibu rasa di pembelajaran 1 ini sudah jelas. Ya, sekarang kalian buka pembelajaran 2-nya. Di situ ada di halaman 165. Nah, di halaman 165 ini anak-anak, kalian yaitu bisa kalian lihat di sini yaitu tentang merawat tanaman ya. Merawat tanaman di sini agar tanaman tersebut tidak rusak dan tidak diinjak-injak ya. Di sini bisa kalian lihat terdapat halaman sekolah. Terdapat halaman sekolah yaitu yang sangat indah, banyak tanaman hijau yang terawat di sana. Semua siswa wajib menjaga dan merawat tanaman tersebut ya. Tanaman itu tidak boleh dirusak dan tidak boleh diinjak. Sekarang Ibu akan bacakan, merawat tanaman di sekolah adalah hal yang harus dilakukan semua siswa. Tanaman di halaman sekolah membuat sekolah tampak indah. Tanaman di halaman sekolah jangan diinjak. Jangan pula membuang sampah di halaman sekolah. Jika tanaman diinjak, tanaman akan rusak. Halaman sekolah tidak akan tampak indah lagi. Membuang sampah di halaman sekolah membuat lingkungan tampak kotor. Membuat lingkungan sekolah bersih dan indah adalah kewajiban semua siswa. Nah, anak-anak, itu tadi yang sudah Ibu bacakan adalah merupakan contoh pentingnya menaati peraturan untuk merawat tanaman sekolah. Nah, di sini Ibu jelaskan ya. Tata tertib untuk merawat tanaman di sekolah adalah yang pertama yaitu kita tidak boleh menginjak-injak tanaman. Ya. Yang kedua, harus menyiram tanaman setiap hari. Yang ketiga, tidak bermain dekat pot bunga. Dan yang keempat adalah tidak membuang sampah di pot bunga. Itu tadi adalah yaitu tata tertib untuk merawat tanaman. Lalu siapakah yang harus menaati tata tertib tersebut? Katanya, yang harus menaati tata tertib tersebut adalah semua warga sekolah, baik itu murid, guru, dan kepala sekolah. Itu adalah tugas kita warga sekolah untuk merawat tanaman di sekitar sekolah kita. Lalu, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tata tertib tersebut? Yang akan terjadi yaitu tanaman akan rusak, anak-anak. Kita akan ditegur guru. Nah, itu berlaku kepada siswa ya. Nah, kalau kalian tidak mematuhi tata tertib tersebut, maka tanamannya akan rusak ya. Seperti halnya tadi,
Tanaman jangan diinjak, lalu jangan membuang sampah di pot bunga, jangan bermain di dekat pot bunga. Nah, itu tadi adalah tata tertib, yaitu tentang merawat tanaman di sekolah. Jadi hari ini ada 2 pembelajaran ya. Yang pertama tadi kita menggunakan kalimat tanya, mengetahui ya apa itu yang dinamakan kalimat tanya. Yang kedua yaitu kita belajar tentang tata tertib merawat tanaman di sekolah. Kiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selamat pagi, terima kasih.